Kasih host. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kita bersama dengan channel Japre Studios. Kita akan membicarakan mengenai RPS ya, RPS berbasis KKNI, dan syarat-syarat untuk itu RPS berbasis KKNI perlu ada capaian pembelajaran prodi, capaian pembelajaran luaran prodi, CPL-nya dari setiap mata kuliah, dan ada juga rumpun dan pengampu, dan juga ada beberapa hal. Untuk menyingkat waktu, saya akan share screen. Ya, memohon kesabarannya untuk share screen ini. Oke, saya akan membuka dalam share screen ini adalah ya ini rekonstruksi ya RPS share. Apakah sudah terlihat di layar saudara rencana pembelajaran semester? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Suara saya jelas? Silakan direspons. Oke. Baik, gambar juga oke ya. Silakan respon, tepuk tangan misalnya seperti itu. Rencana pembelajaran. Terima kasih. Baik. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diisi, mulai dari mata kuliah yang ada di kurikulum, kemudian ada kodenya, kemudian termasuk rumpun mata kuliah itu apa, mata kuliah umum atau bukan ya. Dan itu nanti kita akan lampirkan dalam rumpun mata kuliah, dia masuk mata kuliah umum atau tidak. Bobot dan semester 2. Nah, seperti ini kita lihat di bawah ada dosen pengembang RPS-nya ya, rencana pembelajaran. Ada koordinator rumpun mata kuliah. Dalam hal ini untuk metodologi, setelah saya lihat itu Bapak Dr. Robi Panggara MTH. Karena ini prodi Pendidikan Agama Kristen, ya saya di sini sebagai Kaprodi. Di untuk PAK, kalau prodi ilmu filsafat itu Bapak Aldorio Flavius Lele MTH. Nah, di bagian bawah ini ada CP ya, CP. Seperti ini, di mana bagian CP ini saya sudah tentukan untuk prodi PAK. Saya mohon izin untuk stop dulu, lalu share kembali. Lalu saya akan memilih bagian kurikulum PAK. Apakah gambar Excel ini terlihat di layar saudara? Terlihat ya? Oh, good. Bagus. Nah, ini adalah CPL Prodi PAK. Jadi ada dalam sikap itu ada S5, tapi yang dicentang saja. Jadi kita ambil tadi, yaitu metodologi ini ya. Berarti kalau metodologi itu sikap itu masuk semua ya. Dari S1 sampai S5 ini kita lihat yang warna biru ini ya. Oke. Dan kalau penguasaan pengetahuan hanya 2, yaitu P2 dan P7. Keterampilan umum tercentang semua kecuali KU8. Ya. Penjelasan itu juga kita akan lampirkan apa saja itu S1, S2, S3, S4, S5. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, inilah sudah ada Excel-nya, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi buat ini ya untuk mata kuliah prodi PAK. Kalau teologi akan ada juga CPL-nya, dan itu diberi kebebasan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi itu lalu saya stop share lagi untuk memperlihatkan
CPL ya, CPL ya. Share. Saya mohon bertanya lagi, apakah gambar Word ini yang capaian pembelajaran CP ini sudah terlihat? Oh, terima kasih. Nah, di sini ada S1 sampai S10. Ini untuk program studi ya, S1 ilmu filsafat ya. Memang S1-nya sampai S10. Nah, di bagian PAK dia itu saja S1 sampai S5. Nah, ini yang prodi ilmu filsafat ya. Keterampilan umumnya ada KU1 sampai KU9. Apakah suara saya jelas juga? Baik, terima kasih. Lalu kita ya ini sepertinya punya teologi ya. Saya akan mencoba untuk menunjukkan yang PAK ya. Saya stop lagi, stop share dan saya akan buka yang PAK. Saya share lagi. Ya, oke. Share. Apakah sudah tampak? Nah, sudah tampak di layar saudara, terima kasih. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini kode sikap saya sudah tentukan S1 sampai S5 saja. Ya, berbeda dengan prodi ilmu filsafat memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu sendiri untuk memilih. Nah, saya sudah tentukan pengetahuan sampai P7 saja, keterampilan umum sampai KU9. Kalau Anda bertanya mengapa berbeda, itu disesuaikan saja dengan prodi masing-masing. Ya, inilah dia. Jadi ini akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mengampu mata kuliah di prodi pendidikan agama Kristen. Ini contoh saja yang sudah kita buat. Sehingga tadi Excel yang Bapak Ibu sekalian lihat itu juga akan dibagikan dan akan dicentang sesuai mata kuliah. Jadi Bapak Ibu hanya memindahkan saja. Bagaimana ceritanya memindahkan? Nah, kita kembali lagi, stop share, lalu kita share lagi dan kita masuk kepada rekonstruksi tadi. Ya, baik. Bagi yang ini terlihat lagi? Ya, baik. Nah, di sini saya tulis S1 sampai S5 ya, karena tadi itu metodologi seperti itu. Jadi kita akan menuliskan semua yang sudah dicentang tadi di Excel, sudah dicentang di Excel itu dimasukkan semua di sini. Lalu kemudian, karena itu CP-nya ya, lalu kemudian tujuan dari pembelajaran itu nanti kita akan berikan dalam kurung, misalnya KU9, apakah ini ada di sini. Nah, ada yang misalnya P3, nah ini perlu direvisi. Jadi dalam kurung ini yang kita pilih itu harus ada di dalam CP ya, ada di dalam prodi. Apa itu jelas bagi saudara, Bapak Ibu sekalian? Jelas. Jadi kalau yang MK ini ngambilnya yang dalam kurung ini harus ada di sini yang sudah dicentang tadi. Jelas ini? Ya. Bagaimana? Jelas? Nah, ini kan P3 tidak ada, jadi tidak boleh diambil ini. Ya, ini contoh saja kita simulasi. Ya, KU1 ada boleh, KK4 ada. Ini disesuaikan dengan apa yang dilihat di sini. Apakah itu jelas? Silakan berikan responnya. Ya, terima kasih. Jadi jelas ya. Sampai saat ini suara saya masih jelas ya. Baik. Nah, turun ke bawah. Nah, di sini ada deskripsi singkat mata kuliah. Ya, kalau tadi kita sudah melewati CP, lalu kemudian tujuan mata kuliah, apa mahasiswanya, tujuannya apa mahasiswanya mampu ya, merumuskan masalah dan penyelesaian tesis. Di sini deskripsi singkat ini kita ambil dari katalog mata kuliah ya, yang mana itu saya stop share lagi ya supaya
Contoh-contoh itu jelas ya. Baik, ya sepertinya belum saya buka ya. Baik, saya akan buka dulu. Itu namanya deskripsi mata kuliah. Baik, setelah deskripsi mata kuliah, kita lihat. Jadi dari situ kita akan ambil ya. Kita share lagi. Apakah deskripsi mata kuliah sudah terlihat? Ya, baik. Signalnya bagus. Nah, kita cari metodologi. Metodologi. Oh, sepertinya metodologi. Ah, ini dia, metodologi. Ini yang Bapak Ibu sekalian pindahkan saja ini di blok lalu dipindahkan. Copy and paste ya. Seperti itu. Lalu jadinya seperti ini. Jadi saya stop dulu. Ya. Saya share lagi. Saya share. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah terlihat di layar saudara? Oke, baik. Terima kasih. Terlihat warna biru itu adalah sudah dipindahkan ya. Dan pustaka ini ada utama dan pendukung. Bapak Ibu sekalian bisa menentukan secara pribadi pustaka-pustaka yang Bapak Ibu sekalian gunakan ya di sini. Jadi ini biasanya beberapanya adalah wajib dibaca oleh mahasiswa. Yang ada pendukung juga, pustaka pendukung ya tidak dibatasi ya, mau banyak gitu, mau sedikit tidak apa. Yang penting harus ada pustakanya ya. Lalu kemudian media pembelajarannya ada terbagi dua, software dan hardware. Dan untuk metodologi kita menggunakan SPSS 23. Ini contoh aja, Google Form dan Zotero Management. Bisa juga Mendeley Management. Dan hardware-nya LCD projector whiteboard. Ya, tim teaching kalau ada, kalau sendiri ditulis. Mata kuliah syarat, ya seperti kalau Ibrani itu mata kuliah bersyaratnya Ibrani 1. Homiletik itu mata kuliah syaratnya homiletik 1. Homiletik 2 ya syaratnya 1. Biasanya semua itu di mata kuliah ganjil ya. Bahasa ya. Ada beberapa mata kuliah yang bersyarat ya di semua konsentrasi atau prodi. Baik, ini penjelasan saya di sini adalah kalau kita lihat ini kan satu materi 2 kali pertemuan. Maka di TM-nya ini estimasi waktunya 2 kali 50 menit. Jadi 2 SKS itu artinya ya 2 ya 2 SKS itu artinya ya 2 kali 50. 2 SKS itu artinya satu SKS 50 menit. Jadi dosen dengan segala sesuatunya di dalam RPS-nya itu menghabiskan waktu 2 kali 50 menit. Karena 2 kali pertemuan maka 2 kali 50 menit. Kalau 3 SKS 3 kali 50 menit. Jadi 150 menit. Nah, ini ada beberapa tugas-tugasnya ya. Jadi disesuaikan saja. Nah, ini RPS ya. Kita sudah buat seperti itu. Lalu di bawah ini adalah rencana tugas mahasiswa. Seperti ini contohnya, bentuk keluarannya bagaimana, indikator bobot penilaiannya. Kita tuliskan dengan detail di sini. Ya. Dan ini silakan kriteria penilaian juga kreativitas ya. Jadi silakan. Tapi memang kalau sangat baik atau A itu lebih besar dari ya lebih besar sama dengan 86 sih. Ya. Itu sudah ditentukan juga oleh akademik ya. Penentuan nilai itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di dalam membuat RPS. Jadi ada
rumpung ini nanti yang ini diisi otorisasi oleh Waket 1 karena kita sekolah tinggi biasanya Waket 1 langsung, tidak ada warek ya, wakil ketua 1. Baik, ini dosen pengampang RP Robi Panggara, Pak Robi Panggara di sini adalah koordinator rumpung mata kuliahnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apakah sampai saat ini sudah didengar ya? Bisa terdengar lagi ya? Oke, kalau terdengar silakan memberikan responnya. Ya, baik. Jadi terima kasih sudah menyaksikan pembuatan RPS yang singkat, padat dan jelas ya. Kiranya ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam membuat RPS yang berbasis KKNI. Terima kasih. Tuhan memberkati.